Jumpa kembali adik-adik dalam kegiatan pramuka, namun kali ini beda dengan latihan-latihan yang lalu. Pendidikan pramuka semester 2 ini kita laksanakan secara virtual, secara blog, dan itu tidak menyalahi ketentuan karena memang pendidikan pramuka sesuai dengan Permendiknas dapat dilaksanakan dengan 3 model. Selama ini kelas 7, kelas 8 reguler, latihan seminggu sekali tiap hari Jumat. Kelas 9 di berbagai sekolah mayoritas sistem blok. Karena keadaan COVID-19, maka seluruhnya kelas 7, 8, 9 kita laksanakan sistem blok. Materi yang pertama hari ini untuk kelas 9 akan saya sajikan dengan judul Tanda Pengenal Gerakan Pramuka. Adik-adik ikuti dengan sungguh-sungguh, karena setiap materi nanti selalu ada di dalam tes tertulis. Adapun khusus tugas yang tadi sudah saya sampaikan di pembukaan, tugas membuat video nanti akan disajikan pada materi kode etik. Tugas itu karena terkait dengan materi kode etik. Materi-materi yang lain cermati karena akan selalu muncul di tes tulis nanti. Jangan sampai adik-adik mengerjakan soalnya jangan sampai kesulitan. Materi kali ini ada tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Tanda pengenal. Dari judulnya sudah nampak. Tanda pengenal. Tanda pengenal gerakan pramuka yang di tayangan inilah contoh-contoh tanda pengenal. Ini tanda pengenal. Ini tanda pengenal. Ini tanda pengenal. Ini. Nah, tanda pengenal. Ini tanda pengenal gerakan pramuka. Ada bermacam-macam. Nanti akan kita lihat tanda pengenal itu apa, maksudnya apa, ada tanda pengenal itu maksudnya apa, tujuannya apa, kemudian macam-macam tanda pengenal. Ada berapa macam, contohnya masing-masing tanda pengenal apa. Untuk sistem blok kali ini kita batasi seperti itu. Di blok lain kali akan lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, sampai ke bagaimana cara meraih tanda-tanda pengenal yang khusus. Karena ada yang umum, ada yang tidak dipakai semua orang. Ini contoh-contoh tanda pengenal. Ini tanda pengenal. Ini ada yang kenal dengan ini, Kak siapa? Ada pakai tanda pengenal. Ini ada gambar ini. Ya. Tidak pakai tutup kepala. Adik-adik lihat nih. Dari yang tertayang ini, yang ada di studio, adik-adik bisa lihat? Bisa. Coba cermati ini. Coba cermati. Apakah ini seorang pemain sepatu roda? Bukan. Bukan. Apa ini profesinya? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kok tahu? Karena lagi di stadion, Pak. Di stadion. Karena dari tampilannya ini ya. Apa ini? Kostumnya. Ini seragamnya. Sepatunya. Apakah ini sepatu roda? Bukan ya. Apakah ini atlet renang? Bukan. Dia pemain sepak bola. Kok tahu? Karena ada tandanya, ada tanda pengenalnya dari sepatunya dan lain-lain. Kemudian ada yang beda ini. Ini ada memakai sarung tangan. Apakah ini petinju? Bukan. Apa dia?
Kiper. Karena kita tahu ini adalah kiper karena ada tanda pengenalnya, memakai sarung tangan dan seragamnya beda dengan yang lain. Kiper beda dengan yang lain. Nah, ini juga tanda pengenal, namun bukan tanda pengenal gerakan pramuka, tanda pengenal atlet, khususnya atlet sepak bola. Pramuka juga demikian. Dari yang dipakai maka akan nampak tanda-tanda pengenalnya. Nah, kita lihat kalau begitu, apa itu tanda pengenal? Tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Itu gerakan pramuka, adik-adik ya. Tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka yang menunjukkan identitas seorang anggota pramuka. Tanda yang dikenakan dalam seragam pramuka menunjukkan identitas. Kalau tadi kan nampak tadi. Ini menunjukkan identitas. Oh, ini identitas kiper ini. Ini bukan perenang ini, bukan petinju ini, kiper. Menunjukkan identitas. Ini menunjukkan identitas seorang sepak bola, pemain sepak bola, dan ini identitas seorang kiper. Pramuka juga demikian. Tanda yang dipakai menunjukkan identitas. Maka begitu ketemu, kita langsung tahu, oh itu seorang pramuka. Inilah tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Maksud pemakaian tanda pengenal. Maksudnya untuk mempermudah mengenal. Tanda pengenal itu untuk mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka. Mengenal dia dari satuan mana, satuan apa, dari wilayah tugasnya, dari jabatannya, dari kecakapannya. Jadi kita mengenal identitas diri seorang pramuka, secara umum, oh itu seorang pramuka. Kemudian dari tanda pengenal kita bisa mengenal lebih jauh, dia itu dari regu apa, dari kuartir mana, dari gugus depan mana, dia jabatannya apa, dia memiliki kecakapan apa, dan lain-lain. Jadi tanda pengenal itu untuk mengenal identitas diri seorang pramuka, baik secara umum. Secara umum maksudnya, oh itu seorang pramuka, secara umum. Nah, lebih jauh maksudnya hal-hal khusus tadi. Kalau kita cermati, anak-anak, adik-adik bisa melihat, oh itu seorang pramuka ahli masak, misalnya. Kok tahu? Dari tanda yang dipakai, ada tanda kecakapan khususnya. Oh dia seorang bantara, dia seorang pandega, dan lain-lain dari tanda pengenal yang dipakai. Jadi cermati ini adik-adik, maksud pemakaian tanda pengenal mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka, baik secara umum maupun secara khusus berbagai hal lainnya. Ini maksud ya, tekankan lagi maksudnya ini, mempermudah. Nah, tujuannya apa? Tujuan dipakai tanda pengenal. Secara umum ada dua tujuan dipakai tanda pengenal dalam gerakan pramuka itu. Yang pertama memberi motivasi kepada anggota gerakan pramuka. Memberi motivasi. Motivasi apa? Agar seorang pramuka itu melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Bergairah, mengamalkan pengetahuan kecapan sesuai tanda yang dikenakan. Tadi saya sebutkan secara umum memakai seragam pramuka. Oh ini pasti orang yang disiplin pramuka itu. Oh ini orang yang bermoral. Ini yang terampil, orang yang gembira, orang yang hemat dan lain-lain. Maka mengenakan pakaian pramuka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dikenakan itu. Memakai tanda khusus, oh dia seorang ahli kesehatan, maka dia akan menunjukkan ketika ada kasus-kasus segera dia ambil tindakan. Ketika di jalan ketemu ada pasien yang membutuhkan pertolongan, dia sang pramuka memakai tanda khusus ahli kesehatan. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Memberi motivasi. Adik-adik, kalau mengenakan tanda pramuka, maka mestinya lebih bersemangat. Ya, memberi motivasi itu.
Yang pertama memberi motivasi untuk tadi. Yang kedua menanamkan dan mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan apa? Kita lihat, menanamkan rasa persaudaraan, menanamkan rasa kebanggaan, menanamkan rasa percaya diri, menanamkan jiwa kepemimpinan. Kesadaran ikut memiliki, memelihara tanggung jawab atas diri satuan organisasi. Adik-adik di jalan memakai pakaian pramuka dan nampak jelas di oh ini gugus depan Pangkalan SMP Negeri 2 Banjarnegara. Ketemu dengan teman, sesama pramuka SPRU, menanamkan rasa persaudaraan. Bangga sebagai anggota pramuka SPRU. Apalagi yang bertugas sebagai Dewan Kerja, bangga. Lebih dari itu yang bertugas maka akan lebih percaya diri, tumbuh berkembang jiwa kepemimpinan. Jadi 2 poin tujuannya, 1 memberi motivasi, 2 menanamkan dan mengembangkan. Memberi motivasi agar pramuka itu lebih bertanggung jawab dan lain sebagainya. Menanamkan, mengembangkan rasa persaudaraan, rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya. Jadi tujuannya itu, bedakan adik-adik. Yang pertama tadi maksud. Kalau maksud tadi untuk mempermudah mengenal identitas seorang pramuka, baik secara umum maupun secara khusus. Itu maksud. Kalau tujuannya ada 2, memberi motivasi dan menanamkan dan mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan. Ini tujuan dipakainya tanda pengenal gerakan pramuka. Kita lanjutkan. Sepertinya kok sepi, agak ngantuk kok ya. Anu nggak tak nyalakan. 1 kali tepuk pramuka. Alhamdulillah. Nyalakan apa, Pak? Enggak. Ini tujuannya mengulang yang tadi, memperjelas, memperinci. Ya. Tujuan tadi memberi motivasi dan menanamkan, mengembangkan ya tadi. Ini saya ulangi dengan tayangan yang lain, memberi motivasinya ini. Memberi motivasi untuk menggunakan hak, melaksanakan kewajiban. Memberi motivasi agar semangat, meningkatkan kemampuan. Memberi motivasi agar bersungguh-sungguh melaksanakan janji, melaksanakan ketentuan moral. Memberi motivasi agar mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda pengenal yang dipakai. Ini memberi motivasi. Yang kedua, menanamkan, mengembangkan. Menanamkan, mengembangkan apa? Menanamkan rasa persaudaraan. Menanamkan, mengembangkan kesadaran ikut memiliki dan memelihara. Saya SPRU. Harus merasa bahwa saya SPRU dan ikut memelihara, menjaga nama baik. Menanamkan, mengembangkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Menanamkan, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Ini tujuan. Ya, sekali lagi cermati, bedakan dengan yang tadi maksud. Lanjutkan, fungsi tanda pengenal. Ini sekilas saja. Fungsi tanda pengenal, 1 alat pendidikan untuk mendidik, memakai tanda pengenal, maka adik-adik akan berupaya untuk bagaimana meraih untuk bisa memakai tanda pengenal ini, terutama yang tanda pengenal khusus dan tanda pengenal pramuka Garuda. Kemudian alat pengenal, sudah jelas ya, alat pengenal, tanda pengakuan dan pengesahan, pengakuan dan pengesahan, pengakuan bahwa dia seorang pramuka yang memiliki kecakapan umum, memiliki kecakapan khusus, memiliki jasa dan lain-lain. Tanda pengakuan dan pengesahan, dia anggota pramuka yang memiliki jabatan sebagai ketua regu, sebagai barung, sebagai pratama dan lain-lain. Tanda pengakuan dan pengesahan. Kemudian tanda penghargaan atas jasa dharma baktinya. Ini ya, fungsi tanda pengenal. Yang lebih kita tekankan berikutnya macam-macam. Ini adik-adik yang perlu dicermati untuk kali ini. Jadi seperti tadi awal saya sampaikan, pengertian dasarnya, maksudnya,
tujuannya dan macam-macamnya. Ini yang perlu dipahami. Jangan sampai salah dalam memakai. Macam-macam tanda pengenal. Yang pertama adalah tanda umum. Umum. Disebut tanda umum karena dipakai secara umum. Oleh siapa? Semua. Oleh semua anggota pramuka. Jadi ada tanda pramuka yang dipakai oleh semua. Ada yang tidak semua. Artinya hanya orang-orang tertentu yang meraihnya yang memakai. Jadi kalau umum itu semuanya memakai. Dari siaga sampai pembina memakai semuanya. Siaga memakai, penggalang memakai, penegak, pandega, di umur kelompok usia manapun, kelompok golongan pramuka manapun, memakai tanda itu, maka itu termasuk tanda umum. Nanti kita lihat contohnya, yang dipakai oleh semua. Itu tanda, kita pengelompokan dulu macam-macam tanda umum. Yang kedua, tanda satuan. Menunjukkan satuan. Kelompok mana? Asalnya dari mana? Kuartir tertentu. Regu mana? Gugus depan mana? Itu satuan. Oh, dia dari regu X. Oh, dia dari gugus depan Pangkalan itu. Oh, dia dari cabang dari Kabupaten Banjarnegara. Oh, ini pramuka Jawa Tengah ini. Ini menunjukkan satuan. Tanda pengenal yang menunjukkan satuan. Jadi beda dengan satuan yang lain. Kalau gugus depan tadi ada nomornya, nomor gugus depan tadi. Kalau adik-adik melihat pakaian dari sekolah lain, maka nomornya itu beda, nomor gugus depannya itu beda. Ini namanya tanda satuan. Ada dikelompokkan menjadi regu-regu. Regu yang satu dengan yang lain ada tandanya. Beda, inilah satuan. Di regu dari gugus depan, dari kuartet cabang, dari dan lain-lain. Ini satuan. Tanda umum, tanda satuan. Yang ketiga tanda jabatan. Tanda jabatan menunjukkan jabatannya. Jabatan, dia menjadi apa? Jabatannya itu dia menjadi apa? Jabatannya dia pimpinan regu. Kalau satuannya tadi regu. Barung. Oh, dia dari Saka Wanabakti. Saka Wanabakti itu yang kehutanan. Oh, dia dari Saka Bayangkara. Nampak apa? Oh, dia memakai pramuka yang tanda-tandanya dengan mirip kepolisian itu Saka Bayangkara. Kalau Wanabakti itu pecinta alam. Kalau Batu Wisata kesehatan. Itu satuan. Kalau jabatan ketua regu. Oh, dia sebagai ketua regu. Oh, dia Kamabigus. Dia pembina utama. Itu jabatan-jabatannya. Dia seorang pratama. Pratama. Ini jabatan. Kalau jabatan, jabatannya apa? Termati, adik-adik ya, bedakan ini tiga ini. Umum semuanya memakai. Satuan itu tanda yang menunjukkan dia dari kelompok mana. Baik kelompok regunya, sangganya, atau satuan karya apa, atau dari kuartir mana, dari gugus depan mana, satuan. Kalau jabatan individu itu menjadi apa? Seorang pramuka itu menjadi apa? Itu jabatan. Oh, ini adalah pramuka pratama. Oh, ini andalan cabang. Oh, ini andalan daerah. Andalan cabang juga bermacam-macam, ada ancuris, andalan cabang urusan agama Islam dan lain-lain. Andalan cabang, ancap-ancap itu menunjukkan jabatan. Yang keempat, kecakapan. Kecakapan itu tanda yang menunjukkan keahlian, keterampilan bidang tertentu sesuai dengan golongan usia. Menunjukkan keahlian, keterampilan, kecakapan. Dia mampu apa? Dia ahli apa? Dia terampil apa? Ini kecakapan. Tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ini secara umum dibagi tiga. Kecakapan umum, kecakapan khusus,
TKU, tanda kecakapan umum, TKK, tanda kecakapan khusus, dan yang ketiga adalah tanda kecakapan Pramuka Garuda. Itu tanda kecakapan. Baik kecakapan umum, khusus maupun Pramuka Garuda itu tanda kecakapan. Kecakapan umum contohnya dia jadi penegak bantara. Dia sudah meningkat dari tingkatan penggalang, sudah meningkat. Umum diperoleh setelah menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. Tanda kecakapan khusus, keahlian keterampilan tertentu, bidang tertentu sesuai dengan golongannya. Ini tanda seorang, tadi saya sebutkan dia seorang ahli masak, karena di baju pramukanya ditempeli tanda kecakapan khusus ahli masak. Dia ahli kesehatan. Dia ahli penginderaan jauh, nampak. Jadi tanda kecakapan khusus. Sekali lagi, tanda kecakapan itu ada kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan Pramuka Garuda. Yang kelima, tanda kehormatan. Tanda kehormatan itu dihormati karena memiliki jasa, penghargaan atas jasa kedharma bakti dalam pramuka. Dia memakai tanda yang namanya tanda kehormatan. Sebelum saya lanjutkan contoh-contohnya, bagian-bagiannya, saya tekankan lagi ya, macam-macam tanda pengenal umum dipakai seluruh semua, siapa saja memakai. Kemudian tanda satuan, dia dari kelompok mana, dari gugus depan mana, dari regu apa, dari kuartir cabang mana, atau dari saka apa, itu namanya satuan kelompok. Kemudian jabatan, dia menduduki jabatan apa, jadi pemimpin regu, jadi wakil pembina, atau jadi pembina utama, jadi pratama, jadi barung, pimpinan regu utama, barung, pratama, pradana, itu jabatan. Jabatan ya, barung, pratama, pradana, pembina, wakil pembina, itu jabatan. Pelatih. Cakapan menunjukkan dia mampu apa, punya keahlian apa. Cakapan. Baik umum, khusus maupun Pramuka Garuda. Kehormatan dia punya jasa apa. Ini macam-macam tanda pengenal. Lebih jauh kita lihat satu persatu tanda umum. Tanda umum itu tanda yang dipakai oleh seluruh semua. Contohnya apa? Tanda tutup kepala. Baretnya. Baret. Itu tanda umum. Semua pakai. Artinya tidak membutuhkan syarat khusus. Asal sudah menjadi anggota gerakan pramuka, maka memakai tanda tutup kepala itu, baret itu. Kemudian tangan leher, pita leher. Hasduk. Kalau di wilayah kacu pramuka, tangan leher, hasduk, pita leher. Ini umum, dipakai siapa saja. Siapa saja pakai. Tidak ada syarat khusus, pokoknya anggota pramuka pakai ini. Umum. Tanda pelantikan, dia sudah dilantik sebagai pramuka apa? Tanda harian. Tanda, ini yang perlu. WOSM. Ini organisasi tingkat dunia atau organisasi pramuka tingkat dunia. World Organization of Sport Movement. Sport itu kepanduan. Ini pramuka bahasa mudah kita. Ini kepanduan. Organisasi dari pergerakan kepanduan sedunia. Ini tanda umum dipakai oleh semua anggota gerakan pramuka tanpa syarat khusus. Asal sudah menjadi pramuka maka memakai tanda-tanda itu. Tanda umum ya. Yang kedua, kita lihat tanda satuan. Tanda satuan itu tanda barung, tanda regu, tanda sangga, tanda gugus depan. Dari gugus depan mana? Dari kuartir mana? Ini satuan-satuan ya. Tanda mabi, majelis
pembimbing, tanda Frida, nah, ini tanda-tanda satuan. Intinya satuan itu mudahnya dari kelompok ada mana. Jadi adik-adik mencermati, jadi tanda umum itu seluruhnya memakai. Kalau satuan ini ya dari satuan mana yang nampak. Kemudian yang ketiga, tanda jabatan. Oh, dia seorang pemimpin barung. Kalau yang tanda satuan itu dari barung mana? Kalau ini pemimpinnya, pemimpin barungnya, pemimpin regu, pemimpin sangga. Oh, dia seorang sulung, ini seorang ketua, seorang pratama, seorang pradana. Kalau tadi kan yang tanda satuan itu hanya barung, kelompok mana. Tapi kalau ini pemimpinnya. Nah, pemimpin kan memakai tanda khusus. Seperti tadi kalau sepak bola tadi ada tanda kaptennya. Oh, ini pemimpin itu, kapten itu jabatannya. Tanda pimpinan wakil gerida, jadi menjabat menjadi apa? Tanda jabatan ya. Oh, sebagai dewan kerja, sebagai pembina pembantu, sebagai pembina ini kurang koma ya, sebagai pembina pembantu, pembina pelatih, ini jabatannya. Andalan sebagai pembimbing pamong saka, dewan saka, dan lain-lain. Jadi tanda jabatan itu menunjukkan seorang pramuka itu jabatannya apa. Yang berikutnya tanda kecakapan. Wah, adik-adik di sini sudah menunggu tugas ini. Tepuk tunggal. Mantap ini. Tidak kelebihan satu pun ya. Yang di rumah juga jangan ngantuk ya. Satu kali tepuk pramuka. Alhamdulillah yang di rumah juga banyak yang ikut tepuk. Artinya tidak ngantuk. Kita lanjutkan tanda kecakapan. Kecakapan, keterampilan. Tadi sudah tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan. Sekarang tanda kecakapan. Kecakapan umum, TKU. TKU itu diperoleh setelah menyelesaikan SKU. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan khusus setelah mengikuti ujian kecakapan khusus. Adik-adik boleh mengajukan ini. Yang ketiga adalah tanda pramuka Garuda. Tanda kecakapan ada 3 itu. Tanda kecakapan umum, tanda TKU ini diperoleh setelah menyelesaikan SKU sesuai dengan tingkatannya. Caranya adik-adik membeli buku SKU itu. Kemudian kalau merasa sudah mampu di nomor berapa, maju ke pembina. Saya minta diuji nomor ini. Bunyinya apa? Menabung. Tunjukkan. Kamu sudah menabung, sudah bukunya mana? Ini. Menabungnya rutin setahun sekali. Menabung setahun sekali. Rutin. Nabung, lolos menabung. Bisa menyanyikan lagu-lagu nasional. Praktekan beberapa lagu. Tanda kecakapan ini proses SKU. Saya paham sejarah gerakan pramuka, diuji sejarah pramuka. Saya minta ujian nomor ini tentang apa? Salam pramuka. Praktekan salam pramuka itu apa, caranya bagaimana. Itu. Jadi adik-adik kalau siap maju mendaftar kepada kakak-kakak pembina. Kak, saya minta waktu kapan? Nah, waktu saya minta ujian nomor ini. Namun ada batasannya. Sehari tidak boleh, sehari minta ujian 20 nomor tidak boleh. Paling sehari maksimal 5 nomor diuji. Kalau tanda tangani, besok maju lagi minta ujian ini. Kalau sudah terpenuhi dalam jumlah tertentu berapa peserta, nanti kita adakan pelantikan. Dan kalau sudah dilantik maka memakai tanda kecakapan umum. Dulu kakak penegak dulu Bantara dulu pakai tanda Bantara yang ada di pundak itu. Tanda kecakapan khusus keterampilan tertentu. Saya terampil ini minta ujian. Saya ahli azan diuji azannya udah bener. Tanda pramuka Garuda sama menggunakan
ujian-ujian tadi secara ini tanda kecakapan ini. Lanjutkan. Udah yang uji kuarsa. Ya, tanda keahlian lain bagi orang dewasa ini ya, bagi orang dewasa. Jadi kalau siaga penggalang ini belum memakai itu. Tanda kehormatan peserta didik. Nah, Tiska, Tigor, Bintang. Nah, cari nanti ya. Adik-adik cermati itu. Pak sekilaskan, waktunya sudah melebihi Pak Haji ya. Ini tanda kehormatan. Tanda-tanda kehormatan ada bermacam-macam ini. Kalau orang dewasa ini. Ini jadi untuk peserta didik, untuk adik-adik, untuk para pembina orang dewasa. Nah, penggunaan tanda pengenal. Penggunaan tanda pengenal disertai tanggung jawab dan kewajiban menjaga nama baik, ya, menjaga nama baik diri itu peserta sendiri, seorang anggota pramuka sendiri, menjaga nama baik satuan, jangan sampai memakai baju pramuka di luar, makan sambil jalan-jalan, pakai baju pramuka, kencing di bawah pohon, tidak menjaga nama baik. Ini ada normanya. Yang dipakai harus tanda pengenal yang benar dan sah. Benar dan sah. Sah itu maksudnya kalau SKU, TKU ya diperoleh dengan menyajikan SKU. Benar dan sah. Karena mudah untuk memakai yang secara tidak sah itu, adik-adik membeli ke toko, kemudian dipasang di baju padahal belum melalui prosedur ujian dan seterusnya, belum dilantik, langsung pakai tanda itu. Di toko-toko dijual tanda-tanda itu. Itu caranya tidak sah itu. Kalau tanda pengenal umum itu diuji oleh pembinanya. Kalau tanda pengenal khusus bisa diuji oleh siapa saja. Pemberian tanda pengenal diatur sesuai dengan peraturan. Ini penggunaan tanda pengenal. Nah, sudah. Terima kasih. Adik-adik, sekali lagi cermati materi yang disajikan semua kakak pembina. Ikuti setiap hari sampai selesai, selesaikan tugasnya, dan ujian di hari Sabtu jangan sampai tidak ikut, karena berikutnya berbagai kesibukan di pelajaran akan segera adik-adik harus jalani. Demikian materi pada hari ini. Belum jelas tugasnya. Sampai berjumpa besok lagi. Tugasnya nanti di kode etik yang menyajikan. Terima kasih perhatiannya. Tepuk tunggal. Satu kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Bisa meninggal. Ya. Ya. Besok. Baik, adik-adik yang belum chat, ya silakan untuk chat absen. Kemudian setelah chat absen bisa meninggalkan Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas partisipasinya. Yes,